Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bersama saya Mbak Dedi dari Watu Agung. Sekarang saya berjumpa dengan seorang tokoh ya, ini di Watu Agung. Tokoh seni, terutama pelaku seni ludruk. Beliau kita kenalan dulu. Assalamualaikum Pak. Nggih, kita kenalan dulu. Langsung Pak nggih. Nggih. Pak Asmine, namanya Pak Suhartono, nggih Pak Suhartono teman-teman. Ini beliau dari Watu Agung asli. Beliau itu sebetulnya pegawai negeri dulu Pak ya. Pegawai negeri, guru sampai pensiun. Tapi beliau ini adalah pelaku seni ya teman-teman. Mungkin generasi muda kita belum tahu. Nanti kita beberkan, kita cerita bersama beliau Pak Suhartono. Monggo diawali Pak Suhartono. Tahun pinten jenengan nderek ludruk atau membentuk ludruk, atau ludruk itu dulu punyanya siapa di Watu Agung gitu Pak? Punyanya Pak Suryatin Arupi. Pak Tin Arupi, nggih. Nggih. Tahun sekitar nggih. Sebelum 65. Oh, Masya Allah, sebelum 65. Sebelum 65 itu masih seperti ketoprak. Yang sebetulnya ketoprak dulu mungkin. Iya, jadi sinan-sinan termasuk Kartolo juga dulu ya gitu. Masya Allah. Ketoprak, terus apa itu? Mendirikan ketoprak namanya kalau nggak salah Rukun Santoso. Rukun Santoso. Terus setelah ada peristiwa 65, kesenian nggak ada sama sekali, ya dikatakan mati. Terus sekitar tahun 68 baru Watu Agung mulai mendirikan ludruk lagi. Yang namanya Marco Santoso, bukan ya. Bukan seperti ketoprak tadi, siapa namanya? Namanya Rukun Santoso. Rukun Santoso, Masya Allah. Terus ya tetap pimpinannya Pak Tin sama Pak Katam. Oh, sama Pak Katam. Pak Katam itu. Pak Katam itu sebagai sutradaranya. Sutradara. Kalau boleh tahu, Pak Suhar ini sama Pak Kartono pernah satu tim atau pernah satu grup ini di Marco Santoso mungkin? Kalau waktu Marco Santoso, Pak Kartono itu sudah ada di Surabaya. Oh, sudah ada di Surabaya. Tapi ya kalau main sering dipanggil, sering diajak main. Tapi basicnya bukan di Watu Agung dulu ya beliaunya. Dulu di mainnya nggak di Watu Agung, di ludruk kalau nggak salah, lupa di Ngelawang. Di Lawang ya. Ludruk Tentara waktu itu. Terus sama di Pandaan. Masya Allah. Ya. Pak Suhar, jenengan ini keluarga besar gitu. Berapa orang yang dulu ikut ludruk ini Pak Suhar? Saya, terus kakak saya Pak Sukarsono. Nggih. Sama Pak Subianto. Ya. Kalau yang putri-putri enggak ya? Enggak ikut. Nggih, Masya Allah. Gagasan ludruk sendiri itu dulu dari pelaku seni seperti jenengan atau dari siapa ludruk di Watu Agung itu Pak? Ya apa tuh bareng-bareng gitu ya. Ya. Bukan dari pemerintah desa mengusulkan ayo ngeteknologi ya. Dari pribadi-pribadi kita ya. Iya, dari Pak Tin, Pak Katam, Pak Subianto itu terus malah dinamakan apa ludruknya itu? Dinamakan ludruk Marco Santoso. Itu sempat booming ya Pak Suhar, ludruk ini adalah sampai Tambak Watu, aku pernah melok melaku sampai Tambak Watu. Waktu Marco Santoso itu udah berkatan kalau main mungkin sampai 1 bulan penuh kadang-kadang main terus. Masya Allah. Waktu itu luar biasa. Apa kurangnya saingan? Apa memang adanya di Watu Agung dulu ludruk ya Pak? Iya. Terus saingannya itu jauh ya. Malah waktu itu pernah saingan sama RRI ya. Masya Allah. Main ludruk sini pemain penontonnya itu. Masya Allah. Soalnya kan waktu itu muda-muda semua. Masih bujangan-bujangan semua. Masya Allah. Seperti Pak Suhar waktu itu kedapuk nopo jenengan di ludruk itu sendiri. Peran pria. Peran pria itu aktor jaranu ya. Apa niku sabung gelut ngoten niku mboten? Ndak, peran pria. Peran pria nggih. Tapi kalau waktu itu
peran juga gontok juga. Oh, juga gontok ya. ya. Melakukan ya. Kan sekarang kan enggak. Yang ikut cerita enggak gontok, pemain gontoknya ada sendiri. Masya Allah. Kalau dulu gabungan. Terus termasuk itu yang sekarang di Tretes masih ada Waniso Purwanto itu. Oh, Masya Allah. Ada ya? Ada, masih ada itu. Kalau boleh tahu, dulu pelaku-pelaku seni yang ada di Margo Santoso itu rata-rata warga Watu Agung asli, Pak? Watu Agung. Termasuk pengaruhnya maksudnya? Ya. Ya, gabungan Watu Agung, Pajaran sama Jamarjati sama Bodean. Tapi sebagian besar Watu Agung nggak, Pak? Iya, sebagian besar. Yang di Pajaran itu hanya berapa Hadi sama Suwaji. Oh iya, Suwaji. Ya, sama Hadi. Hadi mungkin almarhum. Iling gitu. Ya, Insya Allah iling gitu. Yang di itu Bodean itu Matakim Nggih, namanya. Matakim. Terus Jamarjati Hasim. Nggih. Jadi kalau dari luar itu dikit-dikit. Tapi pemain penuhnya ukurannya di Watu Agung. Terus pengrawitnya juga Watu Agung. Pengrawitnya juga Watu Agung. Alhamdulillah, Masya Allah. Watu Agung biar gue hebat tuh, Pak ya. Oh iya, kan pengrawitnya kan banyak kendangnya ya sini pun Haji termasuk Pak Cip itu. Iya. Pak Cip ayahnya. Ya ayahnya Wondo. Nggih. Cukup nggih. Itu. Sekarang generasi itu beralih ke wayang kulit. Iya. Generasinya Pak Cip ini ke wayang kulit. Indo itu sekarang jadi dalangnya. Nggih, betul. Terus Suryatinya banyak kendang. Masya Allah, cek nurun ya. Iya. Jiwa seni luar biasa. Katus jenengan ada anak-anaknya yang jiwa seni, mungkin jadi penyanyi atau jadi apa? Masih ada yang nurun? Loh, enggak ada yang kerja semua. Kerja semua ya, Masya Allah. Anjani nggak mesti ya teman-teman ya. Meskipun bapaknya seorang pelaku seni, belum tentu anaknya itu menjadi seorang pelaku seni juga, atau bapaknya pemain musik, anaknya belum tentu juga pemain musik, atau bapaknya seorang abri, anak-anaknya belum tentu juga menjadi seorang abri, karena nasib ya dewe-dewe Pak Suhar. Hobi kan lain-lain. Oke, hobinya lain-lain. Terus yang sekarang ada Pak Suhar ya, katanya masih ada di Watu Agung ini lutruk ya? Sebetulnya masih ada. Masih ada ya? Ada mahkota budaya. Mahkota budaya. Ya. Namun mahkota budaya kalau dinyatakan baik, sangat baik. Nggih. Dekornya itu masih lengkap. Masya Allah. Tapi karena namanya ludruk, karena kalau nggak ada yang minta main, iya, kan berhenti. Benar. Nah kalau lama-lama nggak main kan artinya seakan-akan sudah nggak ada. Benar. Masalahnya itu. Sebetulnya masih ada ya. Sebetulnya masih ada. Mahkota budaya. Mahkota budaya. Ya. Mungkin ketuanya masih ada, ketuanya kan Pak Suwarno itu. Pak Suwarno itu ya. Kapan-kapan kita akan ngobrol bersama beliau Pak Suwarno. Iya. Insya Allah saya akan minta waktu nanti. Biar gini Pak Suwarno, kenapa sih saya getol bikin apa yang perlu diceritakan sih di Watu Agung ini. Paling tidak saya juga kepingin memperkenalkan Watu Agung di mata luar. Ya, termasuk generasi kita tentunya yang muda-muda sangat awam, tidak tahu. Mungkin kalau dengan melihat video ini, ya Allah Pak Suhar biar lutruk lah kan gitu anak-anak muda sekarang kayak. Tapi nggak apa-apa ini Pak Suhar ya. Sebagai apa istilahnya pembelajaran bagi generasi-generasi muda. Memang saya kan ukurannya ya terus tenang. Pemain utama putra waktu itu saya. Masya Allah. Tapi kalau waktu Kartolo katakan diajak main, Kartolo itu. Masya Allah. Terus basicnya sendiri Pak Suhar, jenengan basicnya bermain ludruk menjadi aktor macam-macam itu basicnya belajar otodidak, nopo ada kursusnya zaman dulu? Enggak ada. Enggak ada. Ya, memang karena semuanya karena bakat ya karena ada sutradaranya itu. Betul. Ibaratnya mau melaku gitu mau. Iya. Sambil berjalan terus belajar langsung gitu. Terus teksnya juga pakai naskah enggak ya? Seperti ngomongnya itu pakai naskah. Hanya diberitahu nanti itu begini ceritanya. Ngomongnya kalau kurang baru ditambahi oleh sutradara ya Pak Katam itu sutradaranya. Masya Allah, hebat ya. Pembiayaan itu luar biasa. Sekarang pemain seni itu harus pakai naskah loh teman-teman. Kalau bapak-bapak kita zaman dulu enggak. Kalau boleh tahu, mohon maaf ini sekali. Umurnya Pak Suhar sekarang kurang lebih sudah pensiun kan? Sekarang sudah 75. 75, Masya Allah. Lahir 49. Masya Allah, muka-muka tetap sehat Pak Suhar. Kita minta kepada teman-teman sekalian, kita doakan bareng-bareng Pak Suhar biar tetap sehat walafiat. Dan harapan saya sebetulnya seni ini bisa
diturunkan ke generasi kita. Watu Agung itu punya ikon ya teman-teman ya, punya dulu ketoprak katanya lahirnya di Watu Agung, terus ada ludruk itu di Watu Agung. Ludruk saja dulu 2 di sini. Ada 2 ya Pak? Iya, yang satu pimpinannya Pak Suhaluan itu. Oh Pak Suhaluan, Masya Allah. Bersama Pak Ten itu, Pak Ten Arupi itu. Hebat Watu Agung tuh ludruk luru teman-teman. Masya Allah. Dengan melihat kondisi sekarang Pak Suhar, mungkin jenengan punya tanggapan atau punya harapan terus menurut jenengan? Kalau pengen menghidupkan kesenian Watu Agung lagi, ya caranya kita harus cari peralatannya dulu. Saya kira kalau orang-orangnya itu, saya kira itu kalau diajak itu mau. Soalnya buktinya sekarang perempuan yang muda-muda saja diajak jaranan saja. Nggih, Masya Allah. Semuanya itu. Jarannya kan sekarang sudah jalan terus soalnya. Nggih, generasi sekarang malah lebih tahu kejaranan Pak Syar nggih. Iya, soalnya di sana kan ada musiknya, ada gampang terus. Actionnya juga ada. Masya Allah. Tetapi berat ya Pak Syar, menurut jenengan untuk menghidupkan ludruk di Watu Agung itu tantangannya berat ya Pak Syar. Ya syaratnya itu harus ada gamelannya dulu. Ya. Iya, kalau sudah ada gamelan nanti katakan itu dipukul, orang itu pasti pada datang. Benar. Pada datang akhirnya bermain seperti belajar bisa. Sambil merekrut siapa yang mau. Oh dulu begitu ceritanya awal. Iya, begitu ceritanya. Di mana dulu Pak Syar kalau boleh tahu? Di rumahnya Pak Tin. Di rumahnya Pak Tin itu ya. Sudah menjadi kasun waktu itu. Sudah. Oh sudah, Masya Allah. Berarti teman-teman ada unsur juga ya dari pemerintahan, karena Pak Tin Arupi adalah seorang kasun, itu istilahnya sumbangsih dari seorang aparatur desa waktu itu luar biasa nggih. Karena dia mungkin ngurusi perizinan macam-macam mungkin. Kalau dulu kalau main-main apa saja rupanya tanpa izin. Oh gitu ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi biar aku lebih muda ya. Tapi belum pernah ada pencekalan ya, katanya udah tahun-tahun 65 macam-macam itu salah ngomongnya kok tadi keliru kan gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang sekarang masih sugeng, masih umur panjang, konco-koncone jenengan ini yang di Margo Santoso, masih ingat Pak Syar? Yang di Margo Santoso sepertinya sudah nggak ada semua. Masya Allah. Nggak ada semua. Suwaci matanya teman nggak ada. Kan dulu istrinya Mak Tawil itu nggih? Iya. Oh itu Warse itu dulu Margo Santoso. Itu Warse, ya. Kalau cewek-ceweknya mungkin ngarani apa nyetok iki ludruk iku? Napa namanya? Tandaan niku ada Yudewi dulu ya. Yudewi. Warse. Terus Asih sudah almarhumah nggih Asih. Ku yang wadon terus Jumaiyah. Wetan niku nggih. Jumaiyah. Yang sekarang masih ada yaitu. Lainnya sudah tidak ada. Lus saadike wis mboten enten nggih Mbak Lus saadike. Cewek-ceweknya, kalau cowok-cowoknya bapak-bapaknya yang masih ada jenengan. Kalau di Margo hanya saya saja. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah nggih. Kalau anggota budaya Pak Warno itu. Nggih Pak Warno ini sebetulnya pendatang nggih. Pendatang nggih. Kalau yang asli jenengan dari Watu Agung. Sama itu. Istrinya Pak Warno itu. Oke, Yutima nggih. Oke, teman-teman, luar biasa jaluk tungone aku teman-teman. Beliau ini satu-satunya yang tersisa dari Margo Santoso nggih Pak nggih. Satu-satunya. Kakaknya sudah tidak ada dua-duanya. Beliau terus Pak Katam juga enggak ada, Pak Tim semua sudah enggak ada. Pak Hasim yang di sudah enggak ada. Enggak ada, semua sudah. Pak Hakim di Godaya sudah enggak ada. Masya Allah. Sebetulnya beliau punya potensi, punya ilmu, punya macam-macam tentang ludruk, tapi sayang sekali, seribu sayang tidak bisa diturunkan siapa-siapa karena tadi kondisinya di Watu Agung gamelannya yang enggak ada teman-teman. Itu pemberat. Faktor yang menjadi pemberat kenapa Watu Agung tidak eksis ludruknya sekarang ini. Mungkin itu nggih Pak Syar nggih. Masya Allah. Ya, mungkin kepala desa baru supaya mungkin bisa diturunkan nanti ke Watu Agung bisa. Masya Allah. Saya juga punya harapan ini buat kepala desa barangkali menonton video ini.
atau siapapun perangkat desa yang menonton video ini, ayo Watu Agung kita bangkitkan apa budayanya. Paling tidak kalau seorang kepala desa itu bisa misalnya ning prigen ono kegiatan di kecamatan, aku tak nggawa ludrukku ning kecamatan kan gitu Pak ini. Untuk mengangkat supaya ludruk ini kembali eksis gitu ya. Soalnya Watu Agung katakan wadahnya, dekornya itu masih lengkap. Masih lengkap. Tinggal pemainnya saja. Kalau pemainnya itu ada yang melatih, membina, saya kira akan muncul kembali. Masya Allah. Pak Suhar adalah generasi juga dengan segenerasi dengan Pak Kartolo. Ya. Luar biasa, beliau masih sehat, Pak Suhar masih sehat. Luar biasa, tinggal ilmunya durung ono sing nyangkok. Nggih. Awake dhewe duwe wit sing luar biasa buahnya, tetapi tidak ada yang nyangkok gitu loh nggih. Generasi sekarang kan lebih asiknya ke yang lain Mas ya. Sekarang kan ke musik itu. Nggih, ke musik ya. Terus seperti jaranan itu kan katakan mudah, belajarnya mudah kalau jaranan itu. Tapi kalau ludruk kan seperti ngeremo itu kan mesti ada pakemnya. Ada kalau pakemnya. Mau belajar ngeremo, kalau pengrawitnya nggak ada kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya butuh gamelannya itu utama dulu. Masya Allah. Kalau ada gamelan, insya Allah bisa akan begitu lagi. Semoga kedepannya Watu Agung punya gamelan itu berupa seperangkat gamelan boiku kas buopo desa ndak apa-apa. Lebih asik. Nggak tahu bagaimana namanya sub dana itu baik iso digunakan dialihkan ke situ biar Watu Agung kembali ludruknya ini kembali muncul, kembali eksis gitu loh. Kan malah Kartolo kan sering juga pulang. Nggih, masalah. Mantap itu membetulkan rumahnya itu. Masya Allah, nggih. Kan bisa diajak main-main. Bener. Terus sekarang ini umpamanya ngelatih kerawitan, ada Suryadi kan masih ada. Oh iya, masih muda. Tokoh muda kita Suryadi kapan-kapan kita ajak ngobrol. Sebetulnya Watu Agung potensinya banyak. Nuwun sewu, saya potong Pak Suhar. Ada ludruk yang sekarang ya. Ada ludruk, ada jaranan. Jaranan ini siapa anunya? Nunus. Cak Nunus nggih. Terus ada pengrawit Suryadi nggih. Iya, pencak ada. Pencak ada, masih ada. Cipto itu. Pencak masih ada ya? Ada masih. Teman-teman sering main juga masih pencak itu. Masya Allah teman-teman, Watu Agung ya. Ada jaranan, ada pencak, ada ludruk, ada luar biasa. Tinggal bagaimana memupuk yang sudah ada ini menjadi lebih baik lagi, lebih eksis lagi, lebih ya paling tidak ya jenenge wong berkesenian ya. Ya paling tidak bisa menambah income atau bisa menjadi tambahan lah mungkin ya Pak Suhar ya. Nggih, tambahan sekaligus untuk melestarikan budaya yang sekarang masih ada. Luar biasa Pak Suhar di usianya yang beliau sudah ya katakanlah masih muda Pak Suhar. Masih muda. Nggih, saya yakin jenengan jiwanya masih muda. Umpama ono ludruk ngono. Nah, wis siap wis ambu muruke mbu apa wis. Di belakang masih siap. Masih siap. Tenang panggung. Syukur-syukur nanti ada sutradaranya Pak Suhar. Karena mengalami teman-teman, beliaunya ini sudah ditempa. Berapa tahun jenengan derek Margo Santoso ini? Mulai 68 sampai mungkin sekitar sampai tahun 78. 78 nih. Iya. 80 sudah enggak anu ya? Sudah guru aktif dari apa itu? Oh, waktu itu jenengan belum guru ya? Iya, belum. Diangkat kan tahun 73 74. Itu masih main ludrukan itu. Nggih. Waktu tahun itu sampai. Termasuk kakak-kakak jenengan waktu itu ya guru semua ya. Sudah guru ya? Iya, tapi masih main ludrukan. Masih main. Oke, teman-teman, mungkin yang di daerah Dayurejo jenengan tidak akan asing dengan wajah ini. Nggih, Pak. Jenengan lama kan di Dayurejo ya. Oh iya. Nah, siapapun yang di Dayurejo mungkin tidak asing dengan beliau. Dia adalah seorang guru sekaligus pemain ludruk di Watu Agung. Terus ada lagi Pak Biarto. Pak Biarto ngajarnya di mana dulu? Di Jatiarjo. Mungkin teman-teman di Jatiarjo eling-eling sapa Pak Biarto? Sama Pak Sukarso. Pak Sukarso di Jatiarjo. Masya Allah. Jenengan di Dayurejo waktu jadi gurunya terus diangkat kepala sekolah di Nggodeannya. Masalah tidak akan asing warga-warga Dayurejo. Didoakan teman-teman biar tetap sehat panjang umur.
Amin 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 masyaallah. Sakjane niku sing kula napa istilahnya sing kula padosi gitu loh. Cerita-cerita zaman dulu kenapa kok bisa eksis, sedangkan sekarang anak muda kita itu banyak gitu loh yang nuwun sewu SDM-nya cukup bagus. Tapi untuk menghidupkan ludruk lagi atau menghidupkan kesenian seperti ini kayak abot gitu loh. Ya itu apa syaratnya tadi? Itu syaratnya ya. Ada gamelannya itu. Insya Allah kalau ada itu, katakan itu dipukul pasti orang itu pasti datang, dangdung kerungu. Pengen bisa akhirnya belajar, seneng, bisa melihat akhirnya ayo nggak ludruk mungkin begitu akhirnya. Geng. Jenengan pernah ngeremo juga? Pernah. Masya Allah punya pakem ngeremo teman-teman. Luar biasa. Tapi untuk di pengrawit jenengan enggak ya? Untuk pengrawit ya bisa tapi enggak. Alhamdulillah ternyata serba bisa teman-teman. Multi talent beliau luar biasa. Harapannya apa? Sebagai poin terakhir, harapan bagi pemirsa video ini khususnya Watu Agung lah yang melihat video ini. Bisa kesenian ludruk di Watu Agung bisa dihidupkan kembali seperti dulu. Soalnya apa itu warga-warganya itu saya kira Watu Agung itu masih senang kesenian. Masya Allah. Katanya Watu Agung sebentar nambah lagi nggih Pak. Jangan mesti dikai pendapat tapi nambah lagi. Katanya di Watu Agung dulu ada laru toh Pak, bener nggih? Laru. Kalau laru yang baik itu anu Cendono. Nggih, tapi Watu Agung dulu punya nggih cikal bakal laru. Gabungan dari Sekar dan Watu Agung. Masya Allah. Ketoprak juga. Jenengan ketoprak juga? Awalnya ketoprak. Masya Allah ya Allah. Sebelum 65 itu ketoprak, terus akhirnya ke waktu 65 berhenti karena ada peristiwa itu, terus setelah 65 meninggalkan ludruk lagi itu. Masya Allah. Kembali molor mana gak apa-apa. Yang istilah besutan saya kepingin tahu Pak. Besutan itu nopo? Saya kan ada istilahnya zaman dulu besutan, mau copat macam-macam itu di Watu Agung juga ada ya Pak ya? Kalau Watu Agung nggak ada besutan. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau mau copat Pak Wardoyo. Nggih, sekarang masih dilestarikan sama beliau. Kapan-kapan kita ngobrol banyak dengan beliau. Nggih, matur nuwun waktunya Pak Zuhar. Terima kasih saya telah mengganggu waktu Anda dan semoga video ini nanti bermanfaat. Satu bisa menjadi informasi, menjadi edukasi terutama buat Watu Agung, warga Watu Agung, generasi muda Watu Agung dan siapapun yang menonton video ini pada umumnya. Matur nuwun Pak Zuhar. Tetap sehat, tetap semangat. Amin. Bersama Mbak Dedik teman-teman dari Watu Agung undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.